Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 dengan judul materi Sejarah Pertumbuhan Pendidikan Islam di Nusantara. Dengan anggota kelompok, saya Nur Hikmah dengan stambuk 101 2022-0047. Dengan Nur Asyikin Mashkur dengan stambuk 101 2022-0020. Baik, langsung saja saya masuk pada materi pertama, yaitu saluran pendidikan Islam di Nusantara. Para penganjur Islam biasa melakukan komunikasi dengan masyarakat setempat, baik tidak disengaja maupun disengaja. Semuanya memberikan efek yang baik terhadap penyebaran Islam, karena minimal lawan memungkinkan sudah memberikan informasi yang baik tentang Islam. Yang kedua yaitu jalur masuknya pendidikan Islam di Nusantara. Nah, jalur ini terdiri dari beberapa, yaitu yang pertama perdagangan. Sejak abad ke-7, pedagang Islam dari Arab, Persia, Cina, dan India telah ikut andil dalam kegiatan perdagangan Indonesia yang waktu itu bernama Nusantara. Yang kedua, perkawinan. Nah, tahap perkawinan merupakan kelanjutan dari tahap perdagangan. Para pedagang yang menetap ada yang membentuk keluarga dengan penduduk setempat dengan cara menikah. Yang ketiga, pendidikan. Penyebaran Islam melalui pendidikan pada mulanya terjadi di lingkungan keluarga. Yang keempat, kesenian. Kebudayaan lokal ternyata digunakan sebagai cara menyebarkan Islam di Nusantara. Yang kelima, tasawuf. Tasawuf ada yang menjelaskan bahwa tasawuf berasal dari kata suf yang artinya bulu domba. Maksudnya itu bahwa penganut tasawuf ini hidupnya sederhana tapi berhati mulia. Yang ketiga yaitu beberapa faktor penyebab ajaran Islam di Nusantara itu lebih cepat. Yang pertama, dalam ajaran Islam tidak dikenal adanya perbedaan golongan dalam masyarakat. Yang kedua, agama Islam cocok dengan jiwa pedagang. Yang ketiga, sifat masyarakat Nusantara yang ramah kepada siapapun tanpa memandang perbedaan yang membuka peluang untuk berkomunikasi dengan bangsa lain. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya bawakan pada materi kami. Selanjutnya akan dilanjut oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Asyikin Mashkur dengan NIM 101 2022-0020. Baik, di sini saya akan melanjutkan menjelaskan materi di mana mengenai masa kerajaan Islam di Kerajaan Timur. Dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama itu pendidikan di zaman kerajaan Islam di Sulawesi. Nah, awal mula berdasarkan penyebaran Islam adalah di Kerajaan Gorontalo pada tahun 1605 Masehi. Rajanya yang bernama Malingkai Dek Nyondri yang kemudian diganti dengan nama Sultan Abdullah An-Wali Islam. Yang kedua yaitu pendidikan pada zaman Maluku. Nah, Islam memasuki Maluku pada abad ke-15. Nah, perkembangan Islam di Ternate diawali dengan melakukan komunikasi pada pengusaha. Baik, materi selanjutnya yaitu pertumbuhan pendidikan Islam di Nusantara, di mana dibagi menjadi 3 bagian. Nah, yang pertama itu masa kerajaan Islam di Sumatera, kerajaan Islam di Sumatera. Nah, berdasarkan pada kerajaan ini berdiri pada abad ke-13 dan pada masa itu kerajaan ini dikenal dengan nama Kerajaan Sriwijaya. Nah, pada masa ini kerajaan Sriwijaya mencapai puncak kemajuan pada abad ke-14. Yang kedua yaitu kerajaan Islam di Jawa. Nah, kerajaan Islam di Jawa meliputi kerajaan Islam Demak, Pajang, Mataram, Cirebon, dan Banten. Nah, kerajaan Demak mencapai kemajuan yaitu pada kekuasaan Kesultanan Tendon pada tahun ke 1524 sampai ke 1564. Nah, yang ketiga yaitu metode pendekatan. Nah, di mana pendidikan Islam pada kerajaan ini mempunyai beberapa metode atau jenis pendekatan, yaitu yang pertama pendekatan modeling, yang kedua pendekatan substantif, dan yang ketiga itu pendekatan kasih sayang. Nah, mungkin hanya itu saja yang bisa dapat kami presentasikan dalam kelompok kami. Nah, dari materi yang kami bahas, ada pun kesimpulan mengenai materi kelompok kami, di mana kesimpulan itu yang dapat kita ambil, yaitu dalam bidang pendidikan, seluruh ulama penyebar Islam di Indonesia dan juga para wali songo menjadikan masjid atau pesantren sebagai pusat dakwahnya. Penyebaran agama Islam melalui pendidikan yang berupa pesantren. Pesantren menjadi media yang efektif dalam proses islamisasi di Indonesia. Untuk mengintegrasikan pendidikan Islam dengan tujuan mengembangkan pendidikan Islam harus mempunyai lembaga-lembaga pendidikan sehingga menjadi lahan subur tempat
peresmian generasi baru. Nah, itulah hasil presentasi kami. Apabila ada kekurangan dari kelompok kami, mohon dimaafkan. Itu saja. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.